Di sini belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Pintar bareng Bu Nunu. Spesial live dari kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Seperti flyer yang saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas 2 topik. Sebelum kita bahas 2 topik, saya ingin ceritakan dulu nih tempat saya ngopi saat ini. Bapak Ibu bisa melihat ya, ini keindahan alam yang sekarang sedang saya berada di sini. Nama tempatnya adalah Taruko Cafe Resto. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di sana, ini adalah Ngarai Sihanouk ya. Di situ ada sungai yang sangat indah. Di sini di bawah itu bisa ditunjukkan itu adalah tempat Ramsay ya, Chef Gordon Ramsay dan William Wongso yang pernah masak rendang di sini loh, di bawah itu tempatnya. Nah, di belakang sana juga ada ya rumah khas Minang dan ada bukit nih, bukit yang ditunjukkan juga di belakang, bukit yang sangat indah. Ini tempat terindah di Bukit Tinggi. Saya terima kasih nih kepada Ibu Kepala BGP Sumbar yang sudah mengajak saya. Bu Kepala mana nih, bisa menunjukkan wajahnya Bu Kepala? Bu Kepala terima kasih ya. Iya Ibu. Ya sudah mengajak saya ke tempat yang indah ini di Cafe Taruko Cafe Resto, Kota Bukit Tinggi. Baik, saya mau bercerita betapa indahnya alam di sini. Di belakang saya ada suara sungai yang gemericik dan udara sangat dingin. Sayang jaket saya tipis sekali ya, jadi masih terasa dingin di sini. Inilah keindahan, salah satu keindahan alam Bukit Tinggi yang luar biasa, yang Bapak Ibu semua jika ke Padang mesti datang ke Bukit Tinggi ya. Perjuangan saya untuk ke sini sangat luar biasa berat karena jalannya masih longsor. Kita melalui jalan alternatif, macet, ada juga salah satu mobil direktur yang terperosok, Pak Direktur Ahmadi ya. Tapi alhamdulillah kita bisa selamat dan semua lelah perjalanan terbayar dengan keindahan alam dan kenikmatan makanan di Bukit Tinggi. Nah Bapak Ibu, sekali lagi ingat ya, ini kafe yang sederhana, bangunannya sangat otentik, tetapi tempatnya sangat luar biasa indah. Jangan lupa kalau ke Bukit Tinggi datang di kafe ini ya, ini pasti tidak akan nyesel dan semua lelah kita seharian dalam melakukan kunjungan kerja terbayar dengan melihat keindahan alam dan kenikmatan makanan di Cafe Resto ini. Baik, sebelum masuk ke topik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Saat ini sudah ada hampir 1.300-an guru yang sudah bergabung. Terima kasih. Ayo ucapkan salam dari mana saja Bapak Ibu. Dari mana saja berada, boleh menulis di sini. Saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan saya dari Balai Guru Penggerak seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, Pak Kepala, Ibu Kepala, dan semua tim yang sudah bergabung untuk mendengarkan live IG kita sore hari ini. Terima kasih pada Banjarmasin yang sudah bergabung. Kemudian dari Wonogiri juga sudah ada. Dari mana lagi nih? Kemudian dari Banten, ada lagi, boleh nulis semuanya. Ada dari Lampung ya, dari AKB MEIS dari Lampung, kemudian dari Palembang. Terima kasih. Yang dari Bukit Tinggi mana nih? Ada enggak yang sudah bergabung? Ada dari Kalteng. Ada lagi? Ya, Lampung ya, terima kasih. Karanganyar nih kabupaten saya nih, Karanganyar. Kabupaten Bogor juga hadir. Dan dari KSPS Tendik sudah bergabung. Terima kasih KSPS Tendik dari Solok Selatan, Garut, dari Tapanuli Selatan, kemudian dari Bukit Tinggi hadir ya. Terima kasih dari Bukit Tinggi. Ada Pak Ibu Hajatur Kairah dari Bukit Tinggi. Dari Pali hadir, Lombok Utara hadir, dari Ngawi, Manado. Kemudian ya nanti saya akan baca kembali. Dari BGP Sumbar hadir juga, terima kasih. Dari Aceh semua sudah hadir. Dari Rembang juga sudah hadir, terima kasih Bapak Ibu guru dari Rembang. Sulawesi Selatan juga hadir, dari Jember juga hadir.
dan mewakili seluruh Indonesia yang sudah hadir, dari Bandung Barat juga hadir. Terima kasih Bu Rizky dari Bandung Barat yang sudah hadir, dari Purwokerto juga sudah hadir, Lebak hadir, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama saya di live IG sore hari ini dengan topik yang sangat menarik. Nanti bersama saya juga akan bergabung Bapak Direktur KSPS Tendik ya, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang akan hadir bersamai saya untuk menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan sistem pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah. Pakapinang, Goa, Cilacap, Malang, Bali, Bogor, Sidoarjo, terima kasih sudah bergabung semuanya. Sebelum kita ngobrol, saya mau cerita dulu tentang dua hal. Yang pertama kopi yang saya minum hari ini, dan yang kedua filosofi kopi untuk hari ini. Kita ke yang pertama dulu ya. Jadi kopi sore ini saya ditemani kopi asli dari Bukit Tinggi yang sekarang ada di depan saya. Namanya kopi Kawah Daun. Ya, nama Kawah Daun sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya adalah tanaman kopi. Kawah daun adalah daun kopi lokal yang dikeringkan dengan disangrai selama kurang lebih 12 jam. Jadi kalau untuk menikmati cita rasa kopi ini waktunya sangat panjang ya, karena mensangrainya butuh 12 jam. Kemudian daun kopi yang kering itu lalu diseduh seperti teh dengan cara disiram dengan air dingin, lalu dimasak mendidih. Rasanya unik seperti teh dengan cita rasa dedaunan. Saya mau coba nih, mau buktikan apakah benar kopi Kawah Daun seperti ceritanya. Ya, memang beda ya, karena kalau kopi dengan biji kopi dengan kopi dari tanaman kopi beda. Tapi setiap kopi punya ciri khas tersendiri dan semuanya bisa dinikmati ya. Tergantung pada kita bagaimana kita memaknai satu cangkir kopi itu. Bapak Ibu kalau mau ke Bukit Tinggi jangan lupa juga untuk mencicipi kopi Kawah Daun ya. Untuk menambah pengetahuan kita tentang cita rasa kopi lokal dari daerah tersebut. Yang berikutnya, saya juga akan menyampaikan filosofi kopi, pesan dari kopi untuk hari ini. Yang pertama, saya mau bercerita berdasarkan pengalaman kejadian dalam akhir-akhir ini. Saya mau menyampaikan ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan dan belajar dari biji kopi. Yang pertama, tentang kopi hitam yang sekarang saya minum. Kopi hitam adalah cermin bahwa terkadang rasa pahit itu membangun karakter yang kuat. Jadi sebenarnya kalau kita menghadapi kepahitan dalam satu proses, ada pahit yang kita hadapi, kita belajar dari kopi bahwa sebenarnya pahit itu akan membentuk kita mempunyai karakter yang kuat. Sebagaimana kopi. Jadi kalau kopinya masih manis itu belum berkarakter, maka kopi pahit, setiap jenis kopi mempunyai cita rasa kopi pahit yang berbeda, itulah karakter yang dibangun dari kopi. Ketika kita menseruput kopi Kawah Daun, pahitnya itu bisa menginformasikan, itu karakter Kawah Daun. Kalau kita minum kopi Robusta dengan berasal dari Lampung misalnya, kita langsung bisa menceritakan bahwa itu adalah karakter pahit dari kopi Lampung. Itulah pesan yang tadi ya, jadi pahit itu sebenarnya akan membentuk karakter yang kuat pada diri kita. Jadi teruslah percaya bahwa segala peristiwa yang kita alami dalam setiap jejak kehidupan kita, pahit manis itu adalah bagian dari karakter yang membentuk kita menjadi lebih kuat. Yang kedua, jadi ada dua pesan ya tentang kopi. Yang kedua terkait dengan biji kopi juga, seperti biji kopi yang diolah menjadi hitam. Jadi kalau mau tahu ya, kopi kemudian rasanya menjadi warnanya menjadi hitam dan rasanya pahit, itu sebenarnya ada proses yang panjang. Jadi seperti biji kopi yang diolah menjadi hitam, sebenarnya hidup kita ini adalah hasil dari perjalanan dan proses yang panjang. Jadi tidak ada yang instan dalam hidup ini untuk menjadi berkarakter seperti kopi. Dari biji kopi yang warnanya hijau, warnanya coklat, lalu diproses yang sedemikian panjang hingga menjadi warna yang hitam dan kita bisa nikmati rasanya, itu sebenarnya adalah proses yang panjang. Jadi proses membentuk kopi itu adalah proses yang panjang yang demikian yang kita hadapi untuk menjadi hidup kita yang berkualitas. Demikian Bapak Ibu, ada dua pesan penting dari kopi, semoga itu menjadi pelajaran kita dalam menghadapi setiap ujian dalam hidup kita. Apakah itu manis ataupun pahit,
Terutama tentu kalau kita bicara kopi, ujian-ujian kepahitan itu adalah proses membentuk kita menjadi lebih kuat. Bagaimana Bapak Ibu? Menarik kan ya filosofi kopi kita hari ini. Baik, sekarang saya langsung ke topik kita hari ini. Dah, Bapak Ibu yang saya hormati, guru di seluruh Indonesia yang sudah bergabung hingga saat ini, di sesi sore hari ini saya akan mengupas tuntas seputar 2 topik yang sangat menarik. Yang pertama terkait dengan surat edaran bersama atau SEB 3 Menteri. Surat itu bernomor 1 tahun 2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan yang kedua terkait dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2024 yang baru saja terbit tentang PPG. Yang baru saja terbitnya di awal Juni lalu, baru beberapa hari ini. Ya, saya mau menuju ke topik yang pertama. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan ditulis di chat. Kemudian saya akan menjawab di sela-sela saya menjelaskan topik kita hari ini. Nah, terkait yang pertama dulu ya, pengangkatan KSPS atau SEB 3 Menteri. Bapak Ibu pada 2 Mei 2024 yang lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat edaran bersama. 3 Menteri ya. Ini bukan hal yang main-main ya, 3 Menteri tanda tangan surat tersebut tahun 2024 yang mana isi SEB itu tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pemerintah daerah bisa melaksanakan proses pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah dan hanya melalui satu sistem yang sudah dibangun bersama. Tertuang dalam SEB tersebut yaitu sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah terintegrasi. Jadi nanti prakteknya itu sudah diketahui BKN, persetujuan dari Kemendagri sudah melalui sistem tersebut. Jadi semuanya sudah terintegrasi dalam satu sistem tersebut. Nah saat ini untuk membahas lebih jauh tentang SEB itu sudah hadir bersama saya Pak Direktur KSPS TK. Silakan Pak Kasiman, silakan bergabung ke sini. Terima kasih Bu. Apa kabar Pak Kasiman? Alhamdulillah sehat sampai Bukit Tinggi. Oh tadi sudah kemana aja? Oh sudah keliling-keliling, yang jelas adem. Oh sudah melihat jam gadang? Sudah pagi-pagi tadi jam 6 udah jalan duluan. Sudah mencicipi pical ayang? Oh sudah di sebelah hotel persis. Bagaimana rasanya pical ayang itu? Enak udah. Bubur kampiun? Ini yang harus dicoba nanti setelah ini. Gitu. Jadi kalau begitu pendapat Pak Direktur terkait dengan makanan dari Bukit Tinggi itu apa? Satu kata? Enak. Kalau perlu diulangi lagi. Kalau lezat. Lezat. Jadi ada satu kata saja untuk pendapat tentang makanan di sini adalah Pak Direktur enak dan saya lezat. Lezat. Ya. Nah Pak Direktur terima kasih ya Pak sudah menemani saya datang ke Bukit Tinggi, tempat yang sangat luar biasa. Nah sekarang kalau tadi masih mendung-mendung, sekarang hujan sudah menyapa kita nih. Bapak Ibu bisa melihat di belakang itu agak gelap ya karena hujan sudah mulai turun. Dan itu menambah suasana kita bikin romantis. Suasana jadi cocok romantis sekali nih ya. Di sini untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan 2 topik untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif terhadap Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah, pemerintah daerah yang sekarang bergabung dalam live IG. Saat ini sudah bergabung 1.800 guru yang bergabung dalam live IG ini membahas 2 topik Pak Direktur. Ya. Topik yang pertama terkait dengan SEB 3 Menteri. Ya. Boleh diceritakan nggak Pak Direktur terkait dengan isi SEB 3 Menteri yang baru saja keluar itu apa? Ya, jadi SEB ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong kepala daerah sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan pengangkatan dan mengisi kekosongan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. SEB ini juga sebagai pedoman ya bagi kepala daerah untuk melakukan pengangkatan kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Nah, ini ada 3 manfaat ya dari sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang pertama adalah terintegrasi. Jadi kalau dulu itu sistemnya manual, kita harus mengajukan satu-satu, mengajukan ke Kemendikbud, mengajukan ke BKN, mengajukan lagi ke Kemendagri. Nah, sekarang dalam satu sistem platform, yaitu sistem pengangkatan kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, dengan adanya sekarang adanya PJ
PJS dan PLT atau berlangsungnya pemilihan daerah atau pilkada, gubernur, bupati, wali kota itu ya kan tidak boleh mengganti kepala sekolah, pengawas sekolah. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh selama menjelang pilkada, 6 bulan menjelang pilkada, dan setelah 6 bulan setelah pilkada. Itu tidak boleh. Kalau terpaksa bagaimana ini? Nah, memang pada waktu kita menggunakan manual, harus melalui atau bersurat, minta persetujuan ya, pertek ke BKN harus dulu. Fisik ya suratnya harus ya? fisik, harus fisik, dan itu menunggunya 6 Lama. bulan. 6 bulan baru terbit, atau nanti ke Kemendagri juga 6 bulan lagi. Ya, jadi sekarang dengan adanya platform ini, maka tidak perlu menggunakan manual lagi, semuanya melalui sistem. Oh, nggak perlu lagi surat fisik. Nggak ada surat fisik gitu. lagi. Bahkan Kemendagri menyatakan memberikan persetujuan secara tertulis secara otomatis. Oh gitu, hanya menekan tombol? Hanya menekan tombol, Oh gitu ya. perteknya ke BKN. Tapi begitu pertek ke BKN, apabila pengajuan itu sudah memenuhi persyaratan atau sesuai dengan Permendikbudristek 40 tahun 2021 tentang penugasan kepala sekolah, dan dilakukan pengajuannya melalui aplikasi atau sistem, maka secara otomatis Kemendagri memberikan persetujuan. Wah, luar biasa ya. Berarti Ya. ini sebenarnya satu proses kemudahan dan percepatan ya yang Ya. dilakukan meskipun Ya. dalam situasi kepala daerah itu PJ ya. PJ. Memungkinkan sekali. Ya. Jadi yang tadi Pak Direktur sampaikan, kalau PJ itu kalau mengangkat atau mutasi itu harus ada pertek gitu ya. Ya. Selama ini itulah hambatannya. Mengapa kepala sekolah PJ nggak mau ganti, karena ngurus pertek itu rumit. Ya. Dengan sistem ini jadi lebih mudah gitu. Lebih mudah, dan Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota itu tidak perlu nunggu sampai saya kekurangan 200 kepala sekolah, pengawas sekolah, langsung menunggu sampai 200. Enggak. Bertahap. Pokoknya Sekarang asal ada dia bisa usulkan. betul, gitu. sekarang siap 20, ajukan 20. 1 minggu lagi ada pengangkatan lagi, silakan diajukan. Jadi bertahap saja. Nggak usah nunggu sampai ini, malah nanti nunggu-nunggunya terlalu lama. Nah, luar ini biasa. ini efektif sekali karena kita ngambil dari aplikasi atau guru-guru penggerak yang sudah memenuhi persyaratan, sudah ada di aplikasi. Oh, sudah ada calonnya di situ ya? Sudah ada di calonnya di sistem. Tinggal daerah itu melalui operator tinggal klik, dipasangkan dengan sekolah mana. Klik calon kepala sekolah dipasangkan dengan SMP mana, SD mana. Ini sudah bakal calonnya sudah dipasangkan. Mudah banget ya? Mudah banget gitu. Pokoknya yang calon-calon yang sudah yang dia memenuhi syarat, Ya. yang bisa diangkat sudah tersedia, tinggal Sudah milih. tersedia di situ. Di antara itu mana yang mau dipilih tinggal milih aja. Tinggal milih aja. Nah, nanti kan ada tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Itu kan membuat berita acara. Terima kasih, ini ada minuman buat Pak Direktur. Wah, ini tadi saya pesen jahe. Oh, nggak apa-apa. Jahe Kan serai. dingin-dingin ya, ada jahe serai. Selain kopi, di sini juga ada jahe serai dan minuman tradisional lainnya ya, pokoknya. Ya, Ini Pak Direktur Kasiman sedang memesan jahe serai. Kayaknya agak masuk angin ya. Lumayan, kedinginan ternyata. Oh gitu ya. Ya. Ya, jadi saya sampaikan tadi, jadi ada tim pertimbangan, nanti kan membuat berita acara. Berita acara pengangkatan kepala sekolah siapa, di mana gitu kan. Nah, setelah itu PPK, pejabat pembina kepegawaian, membuat pengantar. Pengangkatan langsung di-upload ke dalam sistem, klik di situ, tinggal tunggu 1-2 minggu sudah keluar. Oh, luar biasa nih. Ini Gitu. Bapak Ibu, ini berarti sebenarnya sasaran kita live IG ini yang harus bergabung adalah dari Dinas Pendidikan ya, Ya. BKD ya, supaya nanti BKD tahu sebenarnya ini sekarang atau pejabat PPK nggak usah terlalu khawatir ya jika akan mengangkat kepala sekolah. Ya, termasuk di sini mungkin ada lulusan guru penggerak atau CKS, silakan nanti berkomunikasi dengan dinas juga enggak apa-apa, gitu kan. Ya, bisa. Oh, ini ada pertanyaan nih Pak Direktur. Sekaligus ya ada pertanyaan terkait dengan hal ini dari akun IG Ekonobi. Apa kabar Bapak Ekonobi? Pertanyaannya beliau adalah, sistem pengangkatan kepala sekolah apa ada bedanya dengan yang dahulu? Apakah P3K bisa ikut seleksi KSPS? Ini pertanyaannya Pak. Ya, oke, bisa. Jadi gini, kalau dulu sistem manual dan mengajukan, dan pengajuan itu bisa mencapai 6 bulan sampai 1 tahun baru bisa diangkat. Oh gitu. Sekarang 1 sampai 2 minggu bisa diangkat. Efektif ya? Efektif, karena apalah melalui sistem. Gitu. Nah, apakah P3K bisa diangkat? Bisa. Ya, P3K
kalau kontraknya itu minimal 4 tahun, bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Oh. Karena untuk satu periode. Oke. Satu periode pengangkatan kepala sekolah. Ya. Tapi ada syarat juga toh. Oh, ada syarat lagi. Apa itu? Syaratnya itu bisa diangkat di sekolah itu. Apakah dia harus setelah P3K punya syarat administrasi lain? Ada. Apa itu? Ada misalnya untuk pendidikan profesi. Oh, dia harus Itu harus. Itu ya. Itu salah satunya. Jadi nanti ada di Permendikbud 40 itu lebih detailnya. Di situ persyaratan yang lain bisa, termasuk nanti kinerja minimal baik pasti ada. Gitu. Itu kemudian bagaimana kalau di satu sekolah ada 3 atau 4 P3K? Nah, ini yang 3 ini, yang satu bisa diangkat di sekolah itu, yang berikutnya itu ngajukan ke Menpan untuk persetujuan untuk diangkat di sekolah lain. Itu jadi sekarang prosesnya adalah mengajukan surat persetujuan untuk pengangkatan kepala sekolah di sekolah yang lain. Itu masih bisa sekarang. Jadi tidak ada masalah, nggak ada bedanya sekarang P3K. Luar biasa nih Bapak Ibu, kabar baik ya dari Pak Direktur untuk para P3K, ini pejuang P3K yang sekarang sudah menjadi P3K. Kesempatan karir bagi Anda terbuka lebar. Yang pertama yang mau jadi kepala sekolah ya harus ikut PGP dulu. Ikut PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Setelah punya syarat 2 itu, maka karir Bapak Ibu P3K akan terbuka lebar ya. Mau jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, sangat mungkin. Ada contoh nggak sih Pak Direktur P3K yang sudah jadi kepala sekolah? Ini contoh baik ada di Temanggung. Oh gitu. Di Temanggung itu kepala dinasnya saya akan mencoba juga yang dari P3K, tidak hanya PNS itu. Karena ternyata P3K itu juga potensi sekali. Luar biasa sekali. Kalau di sana dilihat sudah ada 13 guru penggerak dari P3K. Oh, jadi Temanggung ini termasuk yang sangat kooperatif sangat dan kooperatif ya. Gitu. Mungkin dinas pendidikan lain bisa mencontoh Temanggung nih, karena praktek baik ini sudah ada di Temanggung. P3K kalau memang dia punya kompetensi yang memadai, guru penggerak yang luar biasa hebat, silakan diangkat jadi P3K. Baik regulasi memungkinkan dan contohnya sudah bisa ada di salah satu kabupaten kita. Mungkin nggak hanya Temanggung ya Pak Direktur ya? Ada, sekarang udah banyak. Oh, udah banyak. Jadi sudah dicontoh praktek-praktek baik. Saya sudah ceritakan bahwa Temanggung udah lumayan bagus. Yang lain silakan bisa nyontoh atau sekarang prinsipnya boleh lah dari P3K. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini, semoga memuaskan ya. Yang bertanya ini saya menyapa dulu 2142 lebih guru yang sudah bergabung. Terima kasih sudah membersamai saya dan Pak Direktur Kasiman dalam live IG ini. Saya senang sekali Bapak Ibu setia membersamai saya. Semoga akan terus bertambah karena ini adalah info terbaru dari saya langsung terkait dengan program prioritas dan program strategis Kemendikbudristek Dijen GTK. Ini Pak Direktur, ini mumpung Pak Direktur ada di sini, langsung pada suhunya ya dari KSPS. Ini ada pertanyaan dari Ibu Unik Selaria dari akun @unik Selaria. Beliau bertanya tentang begini, bagaimana yang belum punya sertifikat guru penggerak, apa bisa pakai diklat CKS bisa untuk jadi kepala sekolah? Bisa. Apakah juga ada di SEB tersebut? Ya, jadi Bapak Ibu diklat calon kepala sekolah itu berhenti di tahun 2021 Desember itu sudah berhenti. Tapi yang masih punya sertifikat diklat CKS itu masih bisa diangkat. Yang pada tangan saya ya? Iya itu. Itu kan memang kepala aja dulu. Yang pada tangannya saya. Iya. Gitu. Ya. Jadi masih bisa dan mempunyai kesempatan yang sama dengan sertifikat guru penggerak. Jadi nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Bisa diangkat sampai 4 periode. Artinya satu periodenya 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun itu bisa diangkat. Nah, jadi Bapak Ibu nggak ada kelas kasta-kasta ya. Baik diklat cakep maupun pendidikan guru penggerak sama-sama punya kesempatan yang sama untuk diangkat jadi kepala sekolah. Ya, ini lagi ada nih pertanyaannya dari terima kasih pada Ibu Rifata Priyansyah. Apa itu Ibu cocok ikut pilkada sebagai bupati, DPR, bahkan gubernur? Karena Ibu mencoba terus mengayomi kami guru-guru. Aduh, terima kasih ya. Tapi saya lebih cocok melayani guru di seluruh Indonesia daripada jadi bupati cuma satu kabupaten. Meskipun sering berderai air mata. Terima kasih, tapi itu adalah apresiasi dan support yang baik buat saya. Terima kasih.
Ini ada lagi Pak Direktur dari akun IG Elhan Fikriana. Ibu Elhan Fikriana, selamat sore Ibu Elhan. Semoga Ibu sekarang sedang menyimak live IG dengan menyeruput kopi seperti saya. Pak Direktur bisa coba jahenya nanti dingin loh. Iya. Ayo Bu, silakan. Saya udah banyak. Ini ada pertanyaan nih Pak Direktur dari Ibu Elhan Fikriana. Beliau bertanya, di kabupaten kami bulan lalu sudah ada pelantikan kepala sekolah via GP. Tapi bagi yang PNS, sekarang menunggu mekanisme pengangkatan KSPS jalur GP via P3K. Tadi sudah dijelaskan ya? Iya, tadi sudah dijelaskan. Tapi mungkin saya jelaskan lebih detail ya. Jadi pengangkatan kepala sekolah dari unsur P3K guru itu sepanjang memenuhi persyaratan di pasal 2 Permendikbudristek 40 tahun 2021 itu diperbolehkan. Termasuk memiliki pengalaman manajerial minimal 2 tahun. Penilaian kinerja minimal baik ya, secara berturut-turut. Oh, gitu Iya, ya. secara berturut. Jadi harus baik tahun berikutnya baik lagi. Gitu. Jadi P3K dapat diangkat menjadi kepala sekolah di induk. Asal kontraknya itu tadi saya sampaikan dan memiliki masa kontrak minimal 1 periode. Tadi saya sampaikan kontraknya minimal 4 tahun lah karena periodenya memang 4 tahunan. Kalau gimana kalau kontraknya hanya 2 tahun, ya diperpanjang dulu baru bisa jadi kepala sekolah gitu. Ya. Itu dia jawaban dari Pak Direktur. Lugas, tuntas ya. Semoga ini juga bisa didengarkan oleh guru-guru lain yang punya pertanyaan yang sama. Ini ada komentar nih Pak Direktur dari Arisma 7747. Bagus banget pemandangannya, memang iya. Makanya kita betah di sini. Dari jauh loh tadi kita di sini hanya khusus untuk pamer pemandangan Bapak Ibu guru, pamer di Bukit pemandangan. Tinggi. Saya selalu mencari tempat terbaik di setiap kota yang saya kunjungi agar sekaligus promosi wisata gitu ya. Nanti saya ngetek Pak Wali Kota Bukit Tinggi nih, saya udah promosikan Bukit Tinggi. Sehingga Bapak Ibu guru seluruh Indonesia jika ada kesempatan untuk datang ke Sumatera Barat, sempatkan juga datang ke Bukit Tinggi. Ini sudah saya promosikan, memang tempat yang sangat indah. Sama ya, itu baru digambar nih Bu Risma, kalau aslinya jauh lebih indah karena bisa minum kopi. Ini ada pertanyaan lagi Pak Direktur dari akun IG @Suyatno Pak Suyatno ya 007008. Beliau bertanya tentang KS sekolah swasta atau yayasan, apakah juga harus mempunyai sertifikat GP nih Pak Direktur? Ya, jadi untuk swasta ataupun negeri itu harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Jadi sama-sama ini sesuai dengan Permendikbudristek 40 tahun 2021. Jadi semua persyaratan itu harus terpenuhi kecuali ada pengecualian untuk swasta. Pengecualian untuk swasta tidak memiliki sertifikat pendidik dan golongan jabatan dan sisanya hampir sama ya. semua. Hanya masalah golongan karena memang tidak ada penggolongan. Betul. Di sana, ya. Untuk lebih detailnya ya harus dilihat itu supaya Bapak Ibu sekalian bisa mencermati ada kelihatannya 9 persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, ini masih banyak pertanyaan. Ini Pak Direktur, kita kasih tahu ke guru-guru ya. Baru saja Mas Adika Ganendra, Mas Direktur Adika itu sudah dilantik jadi Kepala Puslapdik ya. Jadi Direktur PPG-nya udah ganti, namanya Pak Ferry Maulana Putra. Sekarang Pak Ferry ada enggak ya? Tapi Pak Adikanya ada. Mungkin saya panggil sebentar untuk menyapa Bapak Ibu guru ya. Mas Adika. Ya, sini boleh nyapa Bapak Ibu guru nih. Jadi Bapak Ibu boleh, meskipun beliau sudah jadi kepala pusat ya, sekarang beliau di sini, ini Pak Dika. Nah, boleh nyapa guru-guru sebentar, mereka sangat rindu dengan Mas Dika nih. Selamat sore Bapak Ibu guru. Ada. Ya. Nih, ya. Selamat sore Bapak Ibu guru. Pertama izinkan saya untuk bekerja. Jangan pamit ya. Tidak pamit Bu Dirjen. Bekerja mengurusi hal yang lain. Selebihnya saya minta maaf untuk apa yang pernah saya urus ASN P3K atau PPG seandainya ada tercecer atau kesalahan data yang sampai dengan saat ini mungkin ada yang belum terselesaikan. Bukan kita akan tetap meneruskan atau bertanggung jawab, namun
tetap saya minta maaf, takutnya seandainya tidak sempat untuk berurusan lagi. Jadi sekarang Mas Dika udah dilantik jadi apa? Kapus Labdik, Bu Dirjen. Itu ngurusin apa sih Kapus Labdik itu? Intinya adalah tindakan-tindakan afirmasi kepada orang-orang yang dalam kondisi tidak beruntung, dan juga ini kondisi outlier, Bu Dirjen, kondisi yang tidak beruntung di kiri dan yang di kanan, artinya sisa-sisa berprestasi. Jadi Kapus Labdik itu Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan. Pelayanan Pembiayaan Pendidikan. Jadi sekarang Pak Adhika yang diurusi masih sama ya, terkait dengan kepentingan lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Beliau sekarang diminta Mas Menteri untuk mengurusin tentang pembiayaan pendidikan, baik siswa mulai dari siswa SD sampai ke mahasiswa. Jadi seperti KIP kuliah, PIP dan lain sebagainya, diminta untuk ngurus yang lebih besar lagi. Tapi Pak Mas Dika berjanji untuk tetap membantu tim PPG ya untuk menuntaskan masalah ini, jangan khawatir. Kenangan di hati tidak akan pernah hilang. Ya, begitu dari Mas Dika. Terima kasih Mas Direktur, Mas Kapus. Ya, terima kasih. Jadi ini tadi ya, saya Mas Dika hadir ke sini sengaja diundang karena kita juga ada rapat-rapat tentang PPG dan Mas Dika masih mau menyumbangkan pemikirannya untuk PPG. Dan jangan khawatir, penggantinya Mas Dika juga tak kalah hebat, namanya Mas Ferry, sama-sama muda. Mas Ferry Maulana Putra hari ini juga hadir bersama saya, cuman sekarang sedang rapat untuk kelulusan PPG Prajabatan gitu ya. Nah itu tadi ya. Sekarang tim saya muda-muda nih, jadi saya yang paling tua nih Pak Direktur. Setelah itu saya. Nah kita ada terima kasih dari Pak Indra Numpa, terima kasih untuk Pak Dika dan Koficiat untuk Pak Ferry. Terima kasih ya saya sampaikan. Kita boleh ngopi dulu Pak, sayang kalau dingin. Oke, terima kasih. Pak Direktur boleh istirahat sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan PPG terlebih dahulu ya. Terima kasih. Sebenarnya Mas Dika juga bisa bantu. Kalau Mas Ferry nggak ada ya? Mas Ferry nggak ada. Baik, ini ada pertanyaan dari @toshiro Inazuma. Sebelum saya jawab, terima kasih kepada semua guru yang sudah bergabung. Saat ini sudah di angka 2.269. Terima kasih yang masih membersamai saya. Dan pertanyaan-pertanyaan sudah kami rekap untuk dijawab sepanjang 1 jam ini ya. Semoga pertanyaan Bapak Ibu terjawab oleh kami berdua. Pertanyaan ini terkait dengan PPG Dadap tertentu maksudnya apa ya gitu ya. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan, baru di awal Juni ini sudah terbit Permendikbud Ristek nomor 19 tahun 2024. Di situ ada sedikit perubahan penyebutan ya, terminologi untuk PPG ya. Jadi ada PPG itu ada 2 macam. Yang disebut dengan pendidikan profesi guru adalah bagi calon guru dan bagi guru yang sudah ada di dalam satuan-satuan pendidikan namanya PPG guru tertentu. Jadi karena sebenarnya kalau kita bicara tentang undang-undang guru dosen, yang disebut guru adalah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Tetapi kan ada 1,3 jutaan yang sudah S1 D4 yang belum memenuhi kompetensi, yaitu memiliki sertifikat pendidik, dia disebut dengan PPG guru tertentu. Nah siapa saja disebut dengan PPG guru tertentu itu ada banyak ya. Yang pertama adalah guru penggerak yang belum memiliki serdik. Pokoknya guru dalam serdik ya, guru penggerak ya. Yang kedua guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru, PLPG. Dulu ya, dulu kan ada namanya PLPG ya. Tapi dia belum berhasil mendapatkan serdik. Dan yang ketiga adalah guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang belum memiliki serdik. Jadi Bapak Ibu guru yang belum GP ataupun yang belum mengikuti PLPG, semua guru yang aktif mengajar hingga tahun ajaran 2023-2024 adalah guru tertentu yang berhak untuk ikut PPG guru tertentu. Lalu ada 2 kategori lagi nih guru tertentu selain 2 tadi ya, 3 yang saya sebut. Itu yang ada dalam Permendikbud nomor 19. Yang keempat adalah guru yang berasal dari peralihan JF lain yang belum memiliki serdik. Misalnya dia mau alih fungsi, alih JF menjadi guru, belum memiliki serdik, dia mengajar, dia boleh menjadi peserta PPG guru tertentu. Dan yang kelima nih, bagi guru-guru lain yang sudah memiliki serdik tapi punya ketertarikan untuk mengajar bidang lain karena dia sangat tertarik dengan bidang itu Pak Direktur, misalnya dia guru
matematika, tapi Matematika. dia sangat suka IT. olahraga IT atau bisa. seni atau IT, dia bisa mengambil sertifikasi kedua, yaitu guru. Berarti nanti bisa mengajar untuk yang sertifikasi yang kedua itu Iya, dan diakui. Dan diakui untuk menerima TPG. iya. Tapi belum tahun ini. Tahun ini kita akan fokus menyelesaikan untuk guru-guru yang sertifikat pertama dulu, yang belum punya sertifikat. Ini ada pertanyaan nih, jadi itu ya tadi Bu ya yang disebut dengan guru tertentu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hana Nur 9. Pertanyaannya adalah berharap PPG Dajab menjangkau semua berkesempatan ikut tanpa dibatasi TMT. Bu Nunuk Suryani, terima kasih sudah berjuang untuk guru-guru negeri ini, Bu, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Hana, semoga Ibu dan keluarga juga sehat selalu, sebagaimana doa Ibu pada saya. Percayalah bahwa kami semua di Dijen GTK benar-benar ingin menuntaskan terkait dengan PPG ini. Kami juga berupaya keras agar semua guru dengan kriteria tertentu tadi ABC tadi ya, kita fokus tahun ini ABC, yang tadi saya sebut, itu bisa kita usahakan untuk bisa mengikuti PPG guru tertentu tanpa ada TMT. Nah, tadi kan sudah ada yang disebut guru tertentu itu ada 3 kriteria. Itu akan kita usahakan menjadi peserta PPG dan semoga ini Permendikbud ini hadir dan menjadi kabar gembira untuk Bapak Ibu guru di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai di seluruh Indonesia yang sekarang bergabung dalam live IG ini ataupun yang belum, sekarang ini sudah beranjak angkanya Pak Direktur menjadi 2.398 guru yang bergabung. Terima kasih. Saya ingin sampaikan juga bahwa karena Permendikbud itu baru saja terbit di awal Juni. Kemudian pada saat itu pada live IG sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita akan segera launching begitu ya. Namun karena kita harus melakukan sosialisasi dulu Permendikbud tersebut, karena kita butuh waktu juga untuk mengkomunikasikan dan menyamakan persepsi dengan LPTK sebagai penyelenggaranya, kemudian juga memberikan pemahaman yang sama terkait dengan Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 ini. Kami masih menyamakan persepsi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dosen penguji, termasuk dengan LPTK pelaksana, termasuk dengan sistem yang akan kita gunakan. Saat ini masih disiapkan juga pedoman teknis pelaksanaannya, dan ini tentu melibatkan banyak pihak, baik dari verifikasi administrasi, pembelajaran, tes kelulusan, keterlibatan LPTK seperti yang tadi saya sebut, hingga pengajuan dana untuk TPG yang akan cair setelah Bapak Ibu lulus jadi guru PPG, guru yang tersertifikasi. Maka saya juga ingin PPG tertentu ini segera dilaksanakan, tapi kami harus tunduk dan mengacu pada peraturan yang baru saja dirilis. Dan mengkomunikasikan teknis pelaksananya kepada semua pihak, sehingga PPG guru tertentu berjalan dengan baik. Semoga Bapak Ibu bisa bersabar menunggu kabar bahagia ini. Kami akan terus melakukan penyesuaian dan perbaikan, dan kemungkinan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Karena dalam 4 bulan ini kami terus melakukan persiapan-persiapan agar baik LPTK semua siap, guru siap, kami tim balai pengujian juga siap, gitu ya. Nanti kami akan kabari 4-5 bulan ke depan Bapak Ibu guru yang tadi memenuhi ABC akan kami undang untuk mengikuti PPG guru tertentu ini. Demikian Bapak Ibu. Tapi yang pasti semua guru dengan kriteria ABC terbuka kesempatan untuk ikut Pak Direktur. Oke, sip. Ini peluang yang sangat baik ya bagi guru-guru untuk sertifikasi yang kedua yang menjadi permasalahan. Oh, saya kurang ini. Oh, jamnya kurang ini. Berarti bisa sertifikasi yang kedua. Ya, misalnya kalau dia ngajar matematika ternyata baru 18, dia bisa ngajar seni. Betul. Gitu ya. Itu optimal sekali nanti. Ya, ke depan memang itu harapannya. Ya, ini ada komentar juga nih Pak Direktur terkait dengan baru saja dari Ibu Eliana Edi 24. Semoga saya dan teman-teman seperjuangan yang sudah mengabdi selama 20 tahun dapat mengikuti PPG. Amin. Amin. Amin ya Pak Direktur. Aminkan, pasti ya, kami akan prioritaskan mereka-mereka Bapak Ibu guru yang masa pengabdiannya lama dan belum tersertifikasi. Ini juga ada komentar dari @watis NT. Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya terpanggil PPG tahun ini insya Allah. Pokoknya dalam tahun ini ya Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Sisia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
2024 PPG Cilacap dan TPG ya. Kalau PPG-nya Cilacap 2024, TPG-nya 2025 Bu ya. Karena kan setelah itu baru diperhitungkan nih berapa orang sih yang lulus tahun ini baru tahun berikut. Ya. Ya. Oke, semoga dilancarkan tuh. Amin. Ya. Amin. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Direktur dari Rega Pragiwa. Ya. Assalamualaikum Bu, apakah guru penggerak P3K bisa menjadi kepala sekolah Indonesia di luar negeri? Gimana Pak Direktur? Ya. Apakah bisa kepala sekolah SCLN? Kalau kemarin kita sudah koordinasi dengan Biro Kepegawaian bahwa guru penggerak yang kepala sekolah SILN itu bisa justru diambil dari guru penggerak. Cuma permasalahannya kalau guru-guru yang ada di luar negeri itu kita belum ada lagi mengkoordinasikan untuk bagaimana ya guru di luar negeri itu bisa jadi guru penggerak. Karena itu harus ada namanya pendampingan secara luring. Ya sebenarnya bagus juga supaya saya bisa mendampingi ke luar negeri. Jadi harus kita oh gitu ya Pak, modus. Oh modus. Ya. Sampai sekarang itu belum kita pastikan ya. Jadi karena apa? Itu harus paling tidak minimal 20 supaya ada pendampingan. Kalau hanya 1 orang, 2 orang yang ada di sana itu kesulitan kita. Jadi belum bisa ya? Belum bisa. Jadi guru-guru yang ada di luar negeri belum bisa ikut pendidikan guru penggerak. Tapi kalau lulusan guru penggerak yang sudah ada di sini kemudian mau diangkat jadi kepala sekolah SILN, sangat bagus. Sangat bagus. Malah diharapkan dan diminta malah. Oh gitu itu, ya. Terima kasih, ini mencerahkan juga. Jadi kalau ikut guru penggerak, karena kan PGP itu harus ada yang luring, ada yang daring. Betul. Ya. Jadi kalau di SCLN gimana dong? Iya. Kan nggak mungkin ya, apalagi SCLN itu kan misalnya di Jeddah itu hanya ada berapa sekolah. Betul. Jadi nggak mungkin kita laksanakan pendidikan di sana. Ya. Jadi tetap saja bahwa PGP kepala sekolah di SCLN itu bisa kok, syaratnya lebih mudah. Malah syaratnya sudah ada syarat tersendiri ya. Itu beda dengan syarat kepala sekolah di Indonesia. Ya gitu ya Bapak Ibu. Ini ada dari Pulau Aceh tadi apa tuh katanya? Dari Pulau Aceh, SMP Negeri 1 Pulau Aceh. Salam untuk Bu Prof Nunu. Kami dari sekolah terpencil, semoga Ibu sehat selalu. Alhamdulillah, sekolah kami ada 2 GP yang super dahsyat dan seorang guru P3K yang full experience. Wah, alhamdulillah sekali. Memang luar biasa sekali ya. Beruntung nih ya SMP Pulau Negeri 1 Pulau Aceh. Sudah ada guru penggerak yang luar biasa ya, bisa membantu. Semoga guru penggerak di sana bisa maksimal membuat perubahan ya di sekolah tersebut, satu langkah lebih baik. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ada banyak pertanyaan yang sudah kita jawab. Waktunya masih ada. Ya. Kita sekarang akan mengajak bergabung Pak Beri Jevanda. Beri. Ya. Ayo Pak Beri, silakan Pak Beri. Ya. Agak geser sini aja. Apa kabar Pak Beri? Silakan Pak Beri. Silakan. Ya. Pak Beri Jevanda. Ya. Nah, Pak Direktur mau lanjutkan aktivitas yang lain, silahkan. Mohon izin Bapak Ibu, saya melanjutkan aktivitas yang lain. Ya, sekarang saya ditemani oleh Pak Beri Jevanda ya. Pak Beri Jevanda ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Padang. Dari Padang ya Pak? Betul. Kapan datang dari Padang? Barusan, dari sekolah langsung datang ke sini. Oh ya, Pak Beri suka ngopi nggak? Siap, enggak Bu, ya? iya. Sekarang minumannya beda. Iya. Memang sedikit yang suka ngopi kayak saya ini. Makasih Bu, udah diajak ngopi. Iya. Ya. Jadi Pak Beri Jevanda ini adalah seorang guru penggerak, Duta Teknologi Kemendikbudristek, dan juga Google Certified Coach, inovator dan trainer. Ini komplit nih Pak Beri Jevanda ini. Boleh diceritakan Pak bagaimana perjalanan Bapak sebagai guru hingga akhirnya diangkat sebagai kepala sekolah? Baik, makasih Ibu. Pertama saya itu jadi guru mulai tahun 2009 Ibu. Jadi pertama kali itu ditugaskan di SMA Negeri 1 Kota 11 Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan, di tempat saya lahir, di kampung saya sendiri, di tempat orang tua saya. Mengajar di situ beberapa tahun, kemudian saya melanjutkan studi, tugas belajar, mengambil studi S2 di Australia di tahun 2000. Sudah S2 di Australia? Di Australia ya Ibu. Waktu di Australia statusnya guru atau? Sudah guru. PNS? PNS ya. Terus izinnya dari mana? Izinnya dari BKD waktu itu. Terus beasiswa? Iya, Australia Award Ibu. Oh, ya, luar biasa nih.
Ada guru ya beasiswa ke Australia. Semoga Bapak Ibu guru juga bisa Ya. seperti Pak Beri ya. Siap. Mungkin dilanjut Pak Beri terus. Ya, terus sebelum itu sebenarnya sebelum berangkat ke Australia saya juga pernah ditugaskan mengajar di salah satu sekolah di Amerika Serikat melalui program gitu. Fulbright. Di sana saya banyak berdiskusi dengan guru-guru di sana dan kawan-kawan di sana, makanya saya Boleh tahu mapelnya apa? fisika, Ibu. Fisika. Terus Iya. bahasa Inggrisnya keren ya. Bisa bukan? Bisa. Kalau ngajar di Amerika bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Iya. Waktu di Amerika apa pengalaman yang paling menarik? Yang paling menarik yang pertama memang persis ini cerita gitu Ya. persis seperti apa yang saya alami di program pendidikan guru penggerak, Ibu. Memang di sana sepemahaman saya sepanjang saya mengamati satu semester itu di sekolah, satu hal yang paling saya suka adalah guru-guru di Amerika selalu menguatkan anak-anak muridnya, selalu mengapresiasi setiap usaha yang dilakukan oleh anak muridnya, besar atau kecil. Guru-guru di sana selalu bilang good, very well done, sangat apresiatif terhadap apapun pencapaian anak muridnya, sekecil apapun. Nah, ini yang menurut saya sangat positif sekali dan saya temukan juga di program pendidikan guru penggerak, Ibu. Saya lanjut dengan cerita pertanyaan Ibu tadi. Di tahun 2020 ketika angkatan pertama terlibat di pengajar praktik angkatan pertama, dari situ saya melihat memang seharusnya kita menjadi guru-guru yang betul-betul berpihak kepada murid, mengapresiasi setiap pencapaian anak-anak. Itu sih yang saya pelajari gitu, Bu. Ya. Terima kasih Pak Beri, luar biasa sekali semangat dan perjuangan Bapak. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang hadir di Ngopi hari ini. Bapak Ibu guru semua dalam jabatan ya, yang tadi sudah bergabung. Jadi jangan kecil hati. Tadi saya sampaikan bahwa mungkin kurang lebih 4-5 bulan lagi, berapa bulan pun dari sekarang jika dilaksanakan tahun ini, pemerolehan sertifikatnya bukan di tahun ini Bapak Ibu, pemerolehan sertifikasinya tetap di tahun depan. Tentu yang kita siapkan adalah sebaik mungkin pelayanan kepada Bapak Ibu supaya tidak ada masalah di tengah jalan ketika ini diimplementasikan. Seperti yang pernah kita lakukan pada saat pengelolaan kinerja, belajar dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita ada keluhan-keluhan dari Bapak Ibu juga supaya ini bisa kita atasi karena kita akan menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk PPG ini dan Bapak Ibu tidak perlu belajar, cukup belajar mandiri melalui modul sehingga semua yang kita siapkan ini adalah semua untuk Bapak Ibu guru agar Bapak Ibu guru lebih mudah dan lebih mudah untuk menyelesaikan PPG ini tanpa harus nunggu antrian. Hanya bersabar selama 5 bulan atau 4 bulan ke depan, Bapak Ibu bisa kami panggil secara serentak. Begitu ya. Jadi ini semua yang kita lakukan kerja keras ini hanya untuk Bapak Ibu loh. Supaya Bapak Ibu tidak seperti tahun sebelumnya, hanya kuotanya terbatas, mengantri, kemudian itu pun masih ada yang tidak lulus. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, waktunya sudah habis ya. Baik, Pak Beri, terima kasih sudah bergabung bersama saya menceritakan pengalaman sebagai guru dan kepala sekolah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan ribuan Bapak Ibu guru yang hadir dalam sesi live IG saya sore ini. Sampai hari ini masih ada Bapak Ibu guru yang sangat berkomitmen. Ada 1.800-an guru yang masih bergabung dalam live IG kita hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, selalu berpikir positif. Bahwa positif itulah yang membangun Bapak Ibu menjadi lebih baik dalam bekerja. Kalau dalam pikiran kita selalu dibarengi dengan pikiran-pikiran negatif, berburuk sangka, itu akan mengganggu kinerja Bapak Ibu guru sebagai guru. Ya, sekarang dilakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, tunjukkan bahwa Bapak Ibu guru adalah memang yang layak menjadi guru yang certified. Yang kami lakukan adalah bersiap memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru. Pikirlah positif bahwa kami semua di sini bekerja keras untuk Bapak Ibu, agar ketika Bapak Ibu semua masuk ke dalam sistem mengambil PPG tidak ada kendala apapun, dan ini tentu dedikasi kami, saya ya di masa ini untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah bergabung. Kali ini saya terus bersemangat Bapak Ibu ya, jangan kendor untuk terus menjadi guru yang hebat. Kami di sini juga
dedikasi dan semangat Bapak Ibu sangat membantu kami, menguatkan kami semua di sini untuk mempersiapkan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu juga bisa melihat kesungguhan kami semua di sini. Saya secara pribadi sebagai dirjen, Mas Adika sebagai direktur, mantan direktur, dan Pak Ferry beserta seluruh tim kerja terus siang malam untuk yang terbaik untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, aduh kalau lama-lama nanti saya bisa nangis lagi nih. Saya mau nutup live IG sore hari ini dengan pantun. Balam bukan sembarang balam. Mana cakepnya nih? Balam bersarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam. Inilah salam untuk pejuang pendidikan. Pergi ke Sumber bertemu sahabat. Sampai di Bukit Tinggi langsung rapat. Jika kualitas guru semakin meningkat, anak-anak Indonesia semakin kuat. Yang terakhir dari Pak Berry. Izin Bu, pergi berwisata hingga ke Pariaman. Cakep. Duduk di pantai sambil makan ikan. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Bapak Ibu, terima kasih untuk bergabung di live IG sore hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah setia menemani saya hingga sore hari ini. Sampai bertemu di sesi ngopi bareng Bu Nunu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om Rahayu.